Dan Bapak Ibu, ini saya titip pesan juga, selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Tempat yang bebas bullying. Saya titip Bapak Ibu untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin mungkin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, salam hangat juga dari Bapak Presiden. Beliau sedang menjalankan tugas di Australia. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Program ini harus kita keroyok bersama. Dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah. Saya meyakini juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti lapangan, orang-orang yang mengerti kebutuhan masyarakat. Untuk itu sekali lagi, ini Pak Menko PMK, para Menteri, Pak Wamen, Pak Wakil Kepala PGN, Bapak Ibu Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, kader-kader Posyandu, semua yang hadir di sini, kita harus kerja keroyokan. Dan alhamdulillah, ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8%. Atau turun sebesar sebanyak 357.000 anak dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1%. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil. Jadi capaian ini adalah capaian bersama, kerja-kerja kolaboratif, dan sekali lagi, dari pusat, daerah, kader-kader Posyandu, ibu-ibu PKK, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu semua. Terakhir, Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kira cukup penting ya, untuk ke depan, intervensi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil. Kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI, dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga, Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri, selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah,
ini perlu diprioritaskan juga. Ya, ke depan sekali lagi kolaborasi, koordinasi lintas sektor, ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu, ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ya, jangan sampai tiap kementerian KL, kepala daerah punya data yang berbeda-beda. Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data. Dan terakhir Bapak Ibu, ini Pak Presiden sudah memiliki program prioritas, CKG, sekarang sudah ada 50 juta penerima manfaat, ini harus digenjot lagi. Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah, ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu. MBG, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit ya, tambahan insentif. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apapun itu, kader posyandu itu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini. Jadi terima kasih Bu untuk kerja kerasnya selama ini dan ya untuk insentif nanti biar kepala daerah dan Pak Menteri nanti yang mengurus. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu ya, termasuk untuk kepala daerah. Ya.